Ummu Salamah berkata, dakhala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, masuk Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ala Abi Salamah, kepada Abi Salamah. Jadi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mendatangi rumah Abu Salamah ketika Abu Salamah ini mau wafat. Ketika sudah mendekati kematiannya, Rasulullah datang ke Ummu Salamah. Dan diceritakan bahwa Ummu Salamah pada waktu Abu Salamah pada waktu itu sudah wafat. Ketika Rasulullah masuk, Abu Salamah sudah wafat. Wa qad syaqqa basaruhu fa aghmadahu. Ketika Abu Salamah ini wafat, wa qad syaqqa, terbuka basaruhu, matanya Abu Salamah. Jadi Abu Salamah ini wafat dalam keadaan mata terbuka, Pak. Atau kalau bahasa kita itu terbelalak, ring meturah mantili. Ini Abu Salamah ketika wafat itu. Fa'aghmadahu, maka kemudian Rasulullah memejamkan matanya Abu Salamah. Dan ini juga menjadi menjadi isyarat bagi kita bahwa orang yang wafat dengan mata terbuka itu tidak menandakan bahwa dia su'ul khotimah. Karena kebanyakan orang itu beranggapan bahwa orang yang wafat itu dengan mata terbuka, terbelalak, itu dianggap sebagai tanda su'ul khotimah. Tidak. Orang-orang soleh termasuk Abu Salamah sahabatnya Nabi ini, beliau wafat dengan mata terbuka. Maka Rasulullah karena melihat, jadi kalau misalnya kita melihat saudara kita wafat dalam keadaan mata terbuka, apa yang harus kita lakukan? Fa'aghmadahu, kita menutup matanya. Kita menutup sebagaimana diajarkan oleh Rasulullah, dibuka. Karena kadang-kadang kurang baik itu memang pemandangannya kalau seandainya wafat dalam keadaan mata terbuka. Tapi sekali lagi itu tidak menunjukkan su'ul khotimah, tidak. Oleh karena itu Rasulullah memejamkan. Kalau kita memejamkan, Pak, dengan cara yang halus, jangan dipaksa. Karena jenazah kalau sudah dicabut ruhnya itu kadang-kadang agak kaku ya. Jadi sesuatu yang terbuka termasuk mata ini mau dipejamkan itu agak sulit. Maka diperhalus saja cara menutupnya. Jadi artinya dielus-elus sedikit demi sedikit seperti ini. Misalnya dua-duanya itu, Pak. Pelan-pelan gitu. Kalau seandainya itu agak sulit, mungkin karena sudah agak lama misalnya kata ulama, maka dipakaikan seperti minyak zaitun supaya lemas. Nah itu salah satu cara ketika kita ingin memejamkan mata orang yang terbelalak ketika meninggal. Kenapa kata ulama ketika orang wafat itu matanya terbelalak? Karena mata itu dia mengikuti keluarnya ruh. Jadi kemana ruh itu keluar maka diikuti, Pak. Maka ini tertarik kadang-kadang ketika mengikuti itu. Di dalam riwayat penjelasan ulama-ulama akan disebutkan bahwa ketika orang itu dicabut ruhnya, ruh itu dicabut dari sini, Pak. Dicabut dari atas, tapi yang pertama kali tidak ada ruhnya, ajaran ruh itu ditarik itu dari kaki. Cuma orang mati ya nih kah? Saya tadi ronagade dari sokonan, terus sampai ke atas nih kah? Bagian kepala, bagian mata itu yang terakhir. Dan mata ini ketika ruh dicabut dari sini itu mengikuti. Kadang-kadang itulah yang menyebabkan kata ulama orang yang mau mati itu terbelalak matanya. Karena dia mengikuti ruh. Sebagaimana dikatakan oleh Rasulullah, summa qala, ketika Abu Salamah itu terbelalak kemudian dipejamkan oleh Rasulullah supaya tidak ada dugaan-dugaan yang tidak-tidak dari orang mengatakan bahwa su'ul khotimah dan sebagainya. Maka Rasulullah menjelaskan kenapa mata tadi terbelalak. Inna ruha wa idza qubidah atba'ul basar. Sesungguhnya ruh itu ketika ruh itu dicabut atba'ul basar, maka mengikuti kepada ruh tersebut matanya. Jadi mata tadi mengikuti kemana ruh itu akan keluar. Itulah salah satu penyebabnya kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam.
Maka ketika Abu Salamah wafat dan keluarganya itu tahu bahwa Abu Salamah wafat, fatajja nasun min ahlihi, maka menangis nasun, orang-orang, min ahlihi, dari keluarganya. Ini sebagaimana sering terjadi dan kita mengalami, kalau ada saudara kita, teman kita, orang terdekat kita wafat, biasanya anggota keluarga terdekat itu pasti menangis. Dan itu juga terjadi pada sahabat-sahabat di masa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nah, hati-hati ketika kita menangis itu, jangan sampai keluar kata-kata yang tidak baik. Aduh, celaka ini si suami saya sudah wafat. Nah, itu jangan sampai seperti itu. Maka ketika orang-orang itu menangis, karena menangis itu, menangisi mayit itu ada dua, Pak. Ada yang boleh, ada yang tidak boleh. Yang pertama, tangisan yang boleh namanya tangisan rahmat. Bagaimana tangisan rahmat itu? Yakni kita ini merasa niser, Pak, tak apa-apa, nangis karena merasa kehilangan orang terdekat kita, saudara kita, ibu kita, teman kita, boleh menangis. Yang tidak boleh itu adalah tangisan jaza. Tangisan jaza itu tidak boleh. Bagaimana? Yakni tangisan yang menunjukkan bahwa sampean tidak ridho atas kematian saudaranya, atas kematian ibunya. Nah, itu tangisan yang seperti itu tidak diperbolehkan. Tangisan yang menunjukkan ketidakridhoan, apalagi disertai dengan niyah. Niyah itu teriakan-teriakan seakan-akan memukul dirinya sendiri, seakan-akan kemudian ngamuk dan seterusnya, itu yang menunjukkan ketidakridhoan, maka itu termasuk yang terlarang. Sambil nangis-nangis menyebut-nyebut kebaikannya, kemudian menyebut-nyebut peristiwa-peristiwa kalau seandainya dia tidak ada bagaimana, itu tidak boleh. Artinya itulah yang disebut tangisan jaza. Nah, itu dilarang, apalagi disertai dengan niyahah. Itu adalah tradisinya orang jahiliyah. Maka Rasulullah ketika ada orang-orang menangis pada waktu itu menenangkan. Kemudian Rasulullah mengatakan, la tad'u ala anfusikum illa bi khair. Janganlah kalian berdoa ala anfusikum, atas diri-diri kalian, illa bi khair, kecuali dengan kebaikan. Fa innal malaikah. Kenapa kata Rasulullah ketika kita baru saja kehilangan saudara kita wafat, kita dilarang oleh Rasulullah untuk mengeluarkan kata-kata yang jelek? Fa innal malaikah, karena sesungguhnya malaikat tu'amminu ala ma taqulun, dia mengamini atas apa yang kalian katakan. Misalnya kita baru kehilangan orang tua kita atau saudara kita baru wafat, kemudian mengatakan celaka nih kok tinggal ketibi, lengucak celaka nih kecapan malaikat yang ada di sisinya amin. Malaikat mengatakan amin. Celaka kok ketibi ada sengurus, itu malaikat mengatakan amin. Malaikat yang hadir pada waktu itu. Kata ulama, malaikat siapa yang hadir? Ada yang mengatakan seluruh malaikat yang mengaminkan. Ada yang mengatakan malaikat yang ditugaskan oleh Allah untuk mencabut nyawanya atau untuk mencatat amalnya. Berarti raqib atid. Nah, mereka akan mengatakan amin. Dan aminnya malaikat, doanya malaikat itu mustajab. Kenapa? Karena mereka ini termasuk makhluk-makhluk yang tidak pernah melakukan dosa. Jadi salah satu indikator orang cepat dikabulkan doanya itu karena sedikit dosanya, Pak. Maka seringkali kita ini meminta doa-doa kepada orang-orang soleh, yang orang-orang soleh itu dianggap jarang melakukan perbuatan dosa. Maka ketika itu dianjurkan bagi kita untuk memperbanyak doa-doa yang baik, baik untuk si jenazah atau untuk keluarga si jenazah yang ditinggalkan. Doakan yang baik. Rasulullah mengajarkan apa yang harus kita lakukan ketika ada saudara kita yang baru wafat tadi, dan Rasulullah mengajarkan adab, jangan mengatakan perkara-perkara yang buruk, tapi katakanlah perkataan-perkataan yang baik. Ini itu tuntunan Rasulullah.
Dan doa-doa kita ini, ucapan-ucapan kita ini selain mempengaruhi kita, juga mempengaruhi si jenazah. Dulu diceritakan bahwa sekalian bahwa ada jenazah itu lewat di depan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Pertama, jenazah itu ketika lewat di depan Rasulullah, orang-orang yang ada di sekitar mengatakan bahwa jenazah ini orang baik. Walhasil jenazah ini dipuji oleh orang-orang sekitar. Maka Rasulullah SAW ketika mendengar pujian orang-orang terhadap jenazah itu, Rasulullah mengatakan wajib, kata Rasulullah. Suatu saat lewat lagi di hadapan Rasulullah jenazah. Orang-orang mencela jenazah ini, mencela. Kemudian Rasulullah juga mengatakan wajib. Maka sahabat-sahabat yang heran bertanya, Rasulullah, kenapa engkau selalu mengatakan wajibat? Jenazah pertama ketika lewat engkau mengatakan wajibat. Jenazah yang kedua ketika itu engkau juga mengatakan wajibat. Apa maksudnya Rasulullah engkau mengatakan wajibat? Maka Rasulullah menjelaskan bahwa pertama, ketika jenazah itu lewat, kalian memuji jenazah itu bahwa jenazah itu adalah orang-orang yang baik, maka saya mengatakan wajibat, maksudnya adalah wajib bagi orang itu untuk masuk surga. Kemudian jenazah yang kedua, ketika jenazah itu lewat saya mengatakan wajibat, dan orang-orang pada waktu itu mencela jenazah ini, saya katakan wajibat, maksudnya wajibat pasti orang ini masuk neraka. Kemudian Rasulullah mengatakan innakum syuhada'ullahu fil ardh, sesungguhnya kalian semua ini adalah saksi-saksinya Allah terhadap jenazah ini di bumi. Oleh karena itu bagi kita ini, kalau ada saudara kita yang wafat, maka doakan yang baik-baik, ceritakan yang baik-baik tentang jenazah itu. Sebisa mungkin kita menutupi keburukan-keburukan si jenazah. Jangan sampai kita menjadi saksi buruk yang bisa memberatkan jenazah. Dan itu adab kita sebagai seorang muslim kepada saudara kita yang mendahului kita. Jadi doakan yang baik-baik. Oleh karena itu, ketika Rasulullah melarang orang-orang pada waktu itu untuk mengatakan sesuatu yang buruk, Rasulullah kemudian mengajarkan apa yang harus dikatakan Rasulullah kalau seandainya ada orang yang baru wafat tadi. Maka Rasulullah berkata di sini, sumaqalah, kemudian Rasulullah berkata, yakni berdoa, Allahumma ighfir li Abi Salamah warfa' darajatahu fil mahdiyyin wafsah lahu fi qabrihi wa nawwir lahu fihi wakhlufhu fi aqibihi, rawahu Muslim. Rasulullah pada waktu itu langsung mendoakan, mendoakan sekaligus mengajarkan tentunya kepada orang-orang pada waktu itu, tentunya juga kepada kita. Apa doa Rasulullah? Allahumma ighfir li Abi Salamah, ya Allah ampunilah bagi Abi Salamah. Ini sahabatnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Warfa' darajatahu, dan engkau angkatlah derajatnya fil mahdiyyin, di kalangan orang-orang yang mendapatkan hidayah. Jadi angkat derajatnya ini bersama orang-orang yang mendapatkan hidayah. Wafsah lahu fi qabrih, dan engkau lapangkanlah ya Allah bagi Abi Salamah fi qabrihi, di dalam kuburnya. Jadi ini juga menunjukkan bahwa di alam kubur itu ada nikmatul kubur, ya, ada nikmat kubur, ada adab kubur, ada fitnatul kubur. Salah satu adab kubur itu adalah disempitkannya kuburan kita. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mendoakan bagi Abi Salamah, wafsah lahu fi qabrih. Kata Rasulullah, lapangkanlah bagi Abi Salamah itu kuburnya. Dan ini juga menunjukkan kepada kita, Pak, bahwa doa-doa orang yang hidup untuk orang yang mati itu jelas, insyaallah sampai. Karena Rasulullah banyak sekali mengajarkan kepada kita tentang bagaimana caranya doa-doa yang kita baca untuk orang yang mati. Jadi jangan anti terhadap ajaran yang menyatakan bahwa dianjurkan bagi orang yang hidup ini untuk mendoakan orang yang mati. Kadang-kadang orang menyempitkan
doanya orang yang hidup untuk orang mati itu apabila dilakukan oleh anaknya sendiri kepada orang tuanya. Itu menyempitkan hadis-hadis Rasulullah yang sangat banyak sekali. Termasuk dalam hadis ini Rasulullah mendoakan Abu Salamah, wa nawwir lahu fihi, dan engkau berilah cahaya kepada Abu Salamah fihi, di dalam kuburnya. Wa khlufhu fi aqibihi, dan engkau berilah pengganti bagi Abi Salamah itu fi aqibihi, di dalam mengurus yang ditinggalkannya, yakni mengurus istri-istrinya, mengurus anak-anaknya. Rasulullah meminta supaya Allah mengganti yang lebih baik. Nah, ini ketika Ummu Salamah pada waktu itu mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mendoakan Abu Salamah dan mendoakan keluarganya Abu Salamah yang ditinggalkan, salah satu doanya Rasulullah adalah meminta kepada Allah supaya Ummu Salamah diberi ganti yang lebih baik daripada Abi Salamah. Ummu Salamah, istrinya Abi Salamah, pada waktu itu kaget, Pak. Siapa lagi orang yang bisa menggantikan Abu Salamah? Abu Salamah bagi Ummu Salamah dia orang yang sudah paling baik, Pak. Nah, jadi dia iskal, kok bisa Rasulullah ini mendoakan supaya saya mendapatkan ganti yang lebih baik daripada Ummu Salamah. Ternyata suatu saat Ummu Salamah memang mendapatkan pengganti yang lebih baik daripada Abu Salamah. Siapa penggantinya Abu Salamah untuk Ummu Salamah? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Artinya Ummu Salamah ini setelah habis dari masa iddahnya itu dinikahi oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan Ummu Salamah berarti termasuk Ummul Mukminin, salah satu istri dari istri-istrinya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dulu ketika Ummu Salamah ini dilamar oleh Rasulullah mengutus seseorang untuk melamar. Ummu Salamah menolak. Salah satu alasannya, Rasulullah, saya sudah tua. Artinya tidak pantaslah bagi Rasulullah. Rasulullah juga menjawab, sama-sama tuanya. Kemudian Ummu Salamah mengatakan, saya sudah punya anak. Rasulullah menjawab, anakmu adalah anakku. Artinya saya juga akan merawat anakmu itu. Kemudian Ummu Salamah juga mengatakan, salah satu sifat yang sangat melekat pada diri saya ini, Rasulullah, adalah sangat pencemburu saya ini. Saya takut kalau seandainya itu terjadi kepadamu, saya sangat cemburu dan itu aku takut. Maka kata Rasulullah kepada Ummu Salamah, kalau cuma seperti itu, saya akan berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala supaya rasa cemburumu itu dihilangkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Walhasil akhirnya Ummu Salamah dinikahi oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan beliau termasuk salah satu Ummul Mukminin. Jadi adalah salah satu ibunya orang-orang Islam. Rawahu Muslim, hadis ini diriwayatkan oleh Imam Bukhari Muslim. Jadi hadis ini mengandung beberapa faidah Bapak sekalian. Yang pertama tadi adalah istihbabu ilmadi ainiyal mayyit. Jadi sunnah hukumnya dianjurkan bagi kita untuk menutup, memejamkan mata jenazah ketika jenazah itu sudah diketahui bahwa dia wafat. Caranya bagaimana tadi? Ya, dielus-elus kalau seandainya itu perlahan-lahan dua matanya, atau ditambah dengan minyak. Dan minyak supaya lemes ini. Kalau lemes biasanya agak ikut. Selain itu Bapak sekalian, biasanya lagi jenazah itu selain mata terbelalak, kadang-kadang mohon maaf mulutnya terbuka, Pak, mangap. Biasanya ya. Maka sunnah juga bagi kita untuk membantu jenazah itu agar mulutnya tertutup. Mohon maaf kalau sudah tua tidak ada giginya misalnya ya. Itu kadang-kadang mulut untuk berpotensi terbuka itu sangat besar. Maka kita bantu untuk menutup. Kalau bisa tidak masalah memakai tangan kita perlahan.
yakni ditutup seperti biasa misalnya, sambil dielus-elus ininya, atau memakai minyak tadi supaya lemes, supaya lemes. Kalau seandainya masih tetap misalnya, boleh kita ngambil kain atau tali atau apapun, kita ikat di sini nih ke atas. Tapi jangan terlalu jangan paten dan jangan terlalu keras ya ikatannya. Supaya apa? Tidak menimbulkan bekas. Karena jenazah itu biasanya dia cepat berubah fisiknya kalau ruhnya sudah diangkat. Maka salah satu anjurannya adalah menutup mulutnya jenazah tadi. Baik dengan bantuan tangan kita, nisbahnya kita ginikan terus dulu beberapa saat supaya dia tertutup, atau kalau masih seperti itu kita bantu dengan memakai tali tadi, dengan kain atau dengan tali-tali yang lain. Dan salah satu juga yang dianjurkan, nanti saya baca di dalam kitab Sunan Ibnu Majah, kalau kita misalnya datang takziah kepada orang yang sakit, baik dia sudah mendekati wafat atau misalnya sedang sakit tapi tidak mendekati wafatnya, kita dianjurkan untuk mendoakan mereka, dan juga kita dianjurkan minta doa dari mereka. Jadi tidak hanya orang yang datang itu yang mendoakan, Pak, tapi kita juga minta doa kepada orang yang sedang sakit tadi. Dan ini dulu banyak di dalam hadis-hadis itu disebutkan, ada seorang sahabiah namanya kalau tidak salah Ummu Bashar. Dia datang kepada seorang sahabat yang sedang sakit mau mendekati wafat. Kemudian beliau perempuan ini dia mengucapkan, tolong titip salam ya kepada orang yang wafat. Jadi dia mau titip salam kepada orang yang sudah wafat, kepada orang yang mau mati ini, Pak. Ini menunjukkan, kata ulama, bahwa di kalangan sahabat itu ada kepercayaan, keyakinan bahwa orang-orang yang mati itu nanti di alam barzah, di alam kuburnya, mereka akan saling ziarah. Jadi orang mati itu, terutama yang baru wafat, kata ulama, itu akan saling entar. Jadi misalnya putra anak-anak baru wafat itu akan dikunjungi oleh yang sudah mati duluan itu, atau orang ini akan mengunjungi orang itu. Allah alam. Tapi ini banyak riwayat-riwayat yang menunjukkan bahwa memang orang mati itu saling ziarah di alam barzah, di alam kubur mereka. Apalagi yang baru-baru wafat, dia ziarah ke gurunya, saling silaturahim, bahasa kita itu banyak hadis-hadisnya. Kemarin saya membaca dalam Ibnu Majah yang menjelaskan seperti itu. Ad-du'a lil mayyiti, hikmah yang berikutnya, ad-du'a lil mayyiti wa li ahlihi bi khairid dunya wal akhirah. Sunnah juga bagi kita ini untuk mendoakan mayyit tadi, jenazah tadi yang wafat tadi, berikut juga keluarganya, keluarga yang ditinggalkan juga kita doakan bi khairid dunya wal akhirah, supaya mereka itu mendapatkan kebaikan di dunia dan kebaikan di akhirat. Nah, ini adalah sunnah bagi kita yang kemudian kita itu takziah kepada jenazah atau kepada orang yang mau wafat. Wa bihi ilahi qala an Aisyah radhiyallahu taala anha, dari Siti Aisyah radhiyallahu taala anha, anna Nabiy sallallahu alaihi wasallam, sesungguhnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, hina tuwfiyah, ketika Rasulullah itu diwafatkan, sujjiyah, Rasulullah itu ditutupi, diselimuti, biburudin hibarah, dengan kain hibarah. Yani kata ulama, biburudin hibarah ini dengan kain yang bergaris-garis, yang berasal dari Hibarah, salah satu kota dari Yaman. Nah, ini salah satu kesunahan juga ini, Pak. Kalau kita sudah tahu bahwa orang itu sudah wafat, maka salah satu yang dianjurkan adalah segera menutup jenazah itu dengan kain. Kalau Rasulullah SAW dulu ditutupi dengan burdin hibarah,
dengan kain yang bergaris-garis yang berasal dari Hibarah Yaman. Nah, kalau kita mungkin bahasa kita samper, Pak. Kalau orang sampang ya. Nah, biasanya kalau sudah tahu bahwa itu sudah wafat, maka salah satu yang harus kita lakukan adalah melepas bajunya itu, Pak. Tapi ketika melepas baju itu dengan cara yang halus, dengan yang lembut. Kalau seandainya diperbolehkan, mungkin digunting saja, Pak. Digunting. Kalau seandainya ahli warisnya memperbolehkan. Karena tidak dianjurkan untuk memperbanyak gerak jenazah itu, Pak. Kalau sudah mati itu. Jadi kalau mukal celana, mukal kapi pakaian dulu kan melarat, Pak. Kalau seandainya harus dibuka seperti biasa, itu kan pasti menggerak-gerakkan si jenazah. Maka kata ulama, sebaiknya cara yang lebih mudah itu dengan digunting, tapi atas izin dulu dari ahli warisnya. Takutnya misal ahli warisnya ingin mewarisi bajunya dan seterusnya, maka mau apa lagi, harus dibuka seperti biasa. Tapi kalau seandainya diperbolehkan supaya tidak memberatkan si jenazah di dalam melepas, maka digunting. Kalau membuka baju-baju ini, usahakan jangan sampai auratnya terbuka. Jadi sudah dipersiapkan kain tadi ya, kain untuk menutup tadi, kemudian dibuka. Kenapa harus segera dibuka, Pak? Karena takut itu biasanya akan segera mempercepat perubahan tubuh jenazah. Kalau berubahnya cepat, kadang-kadang orang agak lebam, agak hitam dan seterusnya, itu kalau tidak segera dilepas, orang-orang itu yang melihat kadang-kadang berpikiran negatif. Jenazahnya berubah, jenazahnya begini dan seterusnya. Oleh karena itu dilepas kainnya, kemudian diletakkan kain yang menutupi seluruh jenazah. Jadi seluruh tubuh dari atas sampai ke bawah. Insyaallah kalau di daerah kita ini sudah menjadi kebiasaan itu, Pak ya. Jadi sudah ada kain-kain yang memang sudah dipersiapkan. Jadi ini salah satu kesunahan. Jadi kalau kesunahan ketika ruh itu dicabut, pertama memejamkan kedua mata tadi. Yang kedua adalah merapatkan rahang ini kepada bagian kepala. Jadi tadi menutup mulut yang kemudian terbuka, baik dengan kain atau dengan yang lainnya. Kemudian melemeskan sendi-sendi tulang. Jadi kadang-kadang ini kalau ruh itu sudah wafat, sudah diangkat, itu biasanya kera, Pak. Maka dianjurkan bagi kita itu, kata ulama, untuk melemaskan dengan memijat-mijat dan juga dengan memberi minyak tadi, minyak zaitun misalnya, ruas-ruas ini, supaya dia mudah untuk disedekapkan. Bagian-bagian kaki dan seterusnya itu juga dilemaskan dengan cara menggerak-gerakkan, supaya aliran darahnya itu masih bisa berjalan dan bisa membuat orang itu mudah ketika nanti dimandikan. Jadi kalau tadi itu diselimuti Rasulullah dengan burudun hibarah, itu maksudnya sebelum dimandikan itu, Pak. Bukan kafan ini, bukan kafan. Sebelumnya. Jadi sebelum dimandikan itu sudah ditutup dengan kain. Kemudian ya tadi sunnahnya juga melepas pakaiannya. Kemudian diletakkan jenazah itu di tempat yang tinggi. Cek sahabat tanah maksudnya. Jadi sahabatnya lencang. Dan sunnah juga menghadapkan ke kiblat. Jadi kalau disunahkan menghadap ke kiblat, berarti kepalanya di timur, kakinya di barat. Berarti kan ya menghadap sunnah. Kata ulama, sunnah dihadapkan ke kiblat, sunnah juga ditempatkan yang tinggi. Kenapa ditempatkan yang tinggi? Karena kalau di tanah bisa cepat berubah, jenazahnya itu bisa cepat berubah. Agar tidak cepat membusuk, maka dianjurkan diletakkan di tempat yang tinggi. Kemudian juga dianjurkan meletakkan sesuatu yang berat. Ini sebelum dimandikan, meletakkan sesuatu yang berat di perutnya. Entah itu ya semacam seperti gunting atau apa yang pisau misalnya, Pak, ya di sininya. Ya. Tapi jangan Al-Qur'an, Pak.
takriman lil Quran, jadi memuliakan Al-Quran. Ini salah satu hikmahnya kenapa kemudian ditutupi. Kalau orang sini mengatakan eroropen, itu biasanya ya. Berikutnya wabihi ilahi qala wa anha, dari Siti Aisyah radhiyallahu taala anha, anna Abu Bakr Siddiq radhiyallahu taala anhu qabbala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam ba'da mautihi. Dari Siti Aisyah radhiyallahu taala anha, sesungguhnya Sayyidina Abu Bakar Siddiq. Abu Bakar Siddiq apanya Siti Aisyah? Bapaknya Siti Aisyah. Anna Abu Bakr Siddiq radhiyallahu taala anhu, sesungguhnya Abu Bakar Siddiq radhiyallahu taala anhu qabbala Nabi, beliau mencium Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ba'da mautihi, sesudah wafatnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rawahul Bukhari, hadis ini diriwayatkan oleh Imam Bukhari. Jadi Sayyidina Abu Bakar, Rasulullah ini wafat di waktu duha, di hari Senin. Jadi Rasulullah Pak, ketika sekarang katakanlah sekarang hari Senin, Rasulullah kan sudah sakit beberapa hari. Kemudian Rasulullah di sholat subuhnya hari Senin itu dilihat oleh sahabat-sahabat agak segar, karena kan Rasulullah masjidnya berdampingan dengan kamarnya Rasulullah. Jadi Rasulullah terlihat bahwa dia agak mendingan, agak sembuh dari sakitnya, sakit panas yang dialami oleh Rasulullah. Jadi sahabat-sahabat ketika melihat Rasulullah pada waktu subuh itu agak mendingan, sahabat-sahabat biasanya sejak Rasulullah sakit, sahabat-sahabat itu tidak pulang ke rumahnya, menjaga-jaga takut Rasulullah wafat. Tapi pada pagi hari itu, pada hari Senin itu, sahabat-sahabat merasa bahwa Rasulullah itu agak mendingan. Akhirnya beberapa sahabat itu tidak tinggal di Masjid Nabawi, mereka pulang ke rumahnya masing-masing dulu, karena mungkin ada kepentingan-kepentingan, termasuk Sayyidina Abu Bakar. Sayyidina Abu Bakar ini rumahnya, tempat tinggalnya itu di tempat pinggiran kota Madinah yang agak tinggi, jadi agak jauh dari Masjid Nabawi. Akhirnya Sayyidina Abu Bakar ini tidak tahu bahwa Rasulullah sudah wafat pada waktu duha sekitar jam 9.10 Rasulullah, dan Sayyidina Abu Bakar baru mendapatkan informasi beberapa saat kemudian. Ketika Sayyidina Abu Bakar datang ke kediaman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah sudah ditutup tadi dengan kain tadi. Maka Sayyidina Abu Bakar kemudian membuka jenazahnya Rasulullah, kemudian mencium Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nah, ini dalilnya ini, Pak. Jadi mencium jenazah. Sayyidina Abu Bakar pada waktu itu yang merasa tidak secara langsung mendampingi nazarnya Rasulullah, ya mencium. Ketika Sayyidina Abu Bakar mencium, Sayyidina Abu Bakar mengatakan, wahai Rasulullah, engkau harum waktu wafat sebagaimana engkau harum di waktu masih hidup. Jadi kata Sayyidina Abu Bakar, jenazah Rasulullah harum, Masya Allah. Dan ini boleh, jadi kita keluarganya misalnya mencium jenazah yang mungkin dekat dengan kita merasa niser. Tapi kata ulama, yang boleh dicium itu adalah jenazah yang boleh dicium itu adalah jenazah yang ketika hidupnya boleh kita cium. Maksudnya sesama laki-lakinya misalnya, mun bidinoreng cium maksudnya. Lain boleh ceritanya. Atau memang keluarganya dan selain. Nah, itu kata ulama ya. Dan ini juga yang biasa dilakukan, yang pernah juga dilakukan oleh Rasulullah SAW kepada salah satu jenazahnya sahabat Nabi, namanya Utsman bin Maz'un. Rasulullah ketika Utsman bin Maz'un ini wafat, Rasulullah SAW mencium dan menangis Rasulullah karena Utsman bin Maz'un wafat. Utsman bin Maz'un ini kata ulama salah satu sahabat Nabi yang pertama kali wafat di kota Madinah, dan pertama kali sahabat yang dimakamkan di Baqi sebelahnya Masjid Nabawi. Nah, itu adalah Utsman bin Maz'un, dan ini menunjukkan kepada kita tentang bolehnya kita mencium jenazah saat jenazah itu sudah
wafat, dan itu dilakukan oleh Rasulullah sendiri dan juga dilakukan oleh Sayyidina Abu Bakar. Ini beberapa hadis yang bisa kita bacakan pada pagi hari ini. Sudah cukup? Kurang? Oh, pertanyaan. Ya, silakan dulu pertanyaannya, Pak. Yang pertama tadi tentang jenazah yang sudah meninggal atau sebelumnya. Tadi dianjurkan kalau membaca Yasin itu sebaiknya sebelum meninggal atau ketika nazar. Tapi kebanyakan mayoritas itu membacakannya ketika takziah atau sudah meninggal. Itu berarti bukan ada sunahnya dari Rasulullah. Untuk yang kedua, masalah ketika sudah meninggal ada yang menangis, itu bahkan ada yang melarang. Itu apa memang sudah ada hadisnya atau memang ada larangan? Janganlah kamu menangis untuk menangis di hadapan jenazah, karena takut jatuh, takut tetesan air matanya, takut jatuh terus jatuh. Itu apa juga ada contohnya dari Rasul? Tanya dua itu. Ya, baik. Yang pertama, kalau bagaimana kalau hukumnya membacakan surat Yasin setelah jenazah itu wafat? Boleh. Tapi dalilnya bukan dalil yang kita bacakan tadi, maksudnya, Pak. Dalil yang kita bacakan tadi, kata ulama, ikra'u ala mautakum Yasin, ini dalil membaca surat Yasin ketika jenazah itu mau wafat. Dalilnya ini, bukan dalil membaca surat Yasin setelah mati. Tapi bagaimana kalau orang itu sudah mati dibacakan surat Yasin? Kata ulama boleh dengan dalil yang lain. Yakni salah satunya ada dalil umum bahwa setiap amal-amal baik yang kita niatkan untuk kita hadiahkan kepada orang yang wafat, maka itu diperbolehkan. Dan setelah wafat tidak hanya surat Yasin yang dibacakan, silahkan bebas surat-surat Al-Quran apa saja, tidak hanya surat Yasin. Jadi boleh surat-surat Fatihah, surat Al-Baqarah dan lain sebagainya, bebas ya. Itu Pak. Jadi maksud saya itu adalah hadis ini bukan menjadi dalil itu. Dalil hadis ini menjadi dalil bahwa ketika muhtadir dibacakan surat Yasin. Kalau sudah wafat boleh baca surat Yasin, baca surat apa, bebas kalau memang sudah wafat dan ingin dihadiahkan kepada orang yang mati. Allah a'lam ya. Meskipun ada beberapa di antara kita yang mungkin tidak mengamalkan itu karena tidak ada dalil yang qat'i. Kadang-kadang orang tidak mau mengamalkan itu. Tapi sebagian ulama-ulama yang soleh juga membacakan itu. Jadi kalau misalnya sudah wafat mau dibacakan surat-surat Waqiah, surat Tabarak, boleh, bebas. Tidak ada ketentuan secara khusus untuk membaca surat ini untuk orang yang mati. Dan itu jawaban yang pertama. Kemudian yang kedua tadi sudah kita sampaikan bahwa ketika ada orang yang wafat kemudian kita menangis, boleh. Tapi yang tangisan yang boleh itu adalah tangisan rahmah. Dulu Rasulullah ketika salah satunya itu wafat, nanti insyaallah ada ya dalilnya. Salah satu cucunya itu wafat, kalau tidak salah anaknya Zainab wafat, dan Rasulullah pada waktu itu menimang-nimang cucunya ini dan wafat. Rasulullah keluar air mata. Sahabat-sahabat mengatakan, Rasulullah, apa ini Rasulullah? Artinya sahabat-sahabat, kok menangis Rasulullah? Kan biasanya engkau melarang kami menangis sampai air matanya jatuh itu. Maka kemudian Rasulullah mengatakan, hadhihi rahmah, ini adalah rahmat. Tangisan ini adalah tangisan rahmat. Oleh karena itu tadi kita sebutkan bahwa tangisan dalam konteks ini ada dua.
Yang pertama tangisan rahmat, yakni tangisan karena yang menunjukkan kelembutan hati seorang hamba, bahwa dia itu merasa iba, merasa kasihan dengan orang yang wafat ini. Tapi tidak menunjukkan bahwa tangisan itu adalah tangisan tanda tidak ridho. Yang dilarang itu adalah tangisan jaza, yakni tangisan yang menunjukkan tidak ridho, meronta-ronta dan seterusnya, menunjukkan bahwa dia tidak rela kehilangan itu dan seterusnya. Itu yang terlarang, tangis jaza ini. Dan termasuk dalam tangisan ini yang nanti terlarang, nanti ada ini yang ditanyakan tadi Pak Tanawi, yakni adalah tangisan yang di dalamnya mengandung niyahah. Niyah itu adalah bentuk ketidakridhaan tadi, dan ini tradisinya orang Arab. Yang tidak boleh tangisan dan niyahah yang bisa memberatkan si jenazah kalau itu diwasiatkan oleh orang yang mau mati. Deki monsengko mate, buat nagapi nangis, buat nagapi deki, menunjukkan kepada orang-orang, umumkan bahwa si A ini wafat, dia termasuk begini, menyebutkan kebaikan-kebaikannya, menyebut bahwa orang itu tidak rela dengan kehilangan orang yang wafat ini. Nah, itu yang tidak boleh, yang bisa memberatkan orang yang mati. Kalau seandainya tidak ada wasiat dari orang yang mati, dekimun sengkok mate, tangisin, tidak berwasiat seperti itu, maka kata ulama, tangisannya orang-orang keluarganya itu tidak memberatkan orang yang mati. Tangisan yang bisa memberatkan orang yang mati tadi apabila orang yang mati tadi mewasiatkan kepada keluarganya agar kalau dia mati ditangisi, disebut-sebut kebaikannya. Istilahnya itu adalah niyahah, dan itu tradisinya orang-orang jahiliyah pada waktu itu. Kalau ada orang mati, mereka umumkan di pasar-pasar bahwa si A mati dan seterusnya. Begitu Pak Tanawi. Jadi tidak sampai memberatkan orang mati kalau seandainya itu bukan wasiatnya, bukan wasiatnya orang yang mati. Insyaallah nanti ini akan kita perjelas berikut dengan dalilnya di hadis-hadis berikutnya ini. Masih banyak, ternyata masih banyak ini hadis-hadis yang dikumpulkan oleh Imam Ibn Hajar yang berkaitan dengan jenazah. Ini masih belum masuk kepada cara memandikan, cara mengkafani, kafannya harus dengan apa, kemudian cara mensolatinya seperti apa, bagaimana pahala menguburkannya dan seterusnya. Kita depan, insyaallah secara perlahan kita akan membacakan hadis-hadis yang bersumber dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang berkaitan dengan pengurusan jenazah. Ada lagi Pak? Iya, monggo. Seumpama pada saat pembacaan suratnya sebelum meninggal itu digantikan menggunakan audio MP3, MP4, atau sebelum meninggal 1 minggu atau 3 hari itu dibacakan, tapi yang membaca itu dari audio, dari sumber audio. Itu yang pertama. Yang kedua, bagaimana cara mentalqin yang benar pada saat jenazah itu mau menazah? Ya, baik. Ya, orang yang cuman memakai audio, tentu orang yang di sampingnya tidak mendapatkan keberkahan dari bacaan Al-Qur'annya, Pak. Dan audio itu juga tidak meniatkan untuk si jenazah. Jadi kalau kita baca Yasin itu harapan kita adalah membantu si jenazah tadi supaya nazarnya dipermudah. Jadi kalau seandainya yang mana yang lebih utama, tentu dengan membaca sendiri, tidak memakai audio, video dan sebagainya. Tapi kalau seandainya orang itu tidak membaca supaya tidak sepi misalnya, silahkan saja, boleh, tidak ada larangan untuk kemudian membunyikan audio. Tapi kalau untuk orang mati dianjurkan Pak tidak rame Pak, tidak sampai mengganggu si jenazah. Makanya kemarin kita berikan penjelasan, ketika membaca Yasin itu usahakan jangan dengan suara yang keras yang kemudian mengganggu si jenazah. Karena orang yang mau nazah itu Pak, itu berat.
Jangan terganggu kata ulama dengan suara-suara yang lain. Oleh karena itu disebutkan kemarin, ini ada di hadis sebelumnya Pak, bagaimana cara mentalkin jenazah. Kan begitu pertanyaan ya. Itu lakinu mautakum la ilaha illallah. Caranya adalah mentalkin itu mengajarkan jenazah. Artinya mengajarkan orang yang mau mati. Orang yang mau mati itu diajarkan, diajarkan ini ditalkin. Caranya bagaimana? Diajarkan dia dengan membaca syahadat atau dengan membaca kalimat tauhid la ilaha illallah. Cara mentalkinnya bagaimana? Cukup satu kali. Kalau seandainya orang yang mau mati ini, muhtadir ini sudah mengucapkan, tidak usah diulang lagi. Jadi misalnya ini ada orang yang mau mati, kita talkin, ayo ucapkan la ilaha illallah misalnya. Kemudian orang itu ikut. Kalau orang itu ikut sudah membaca la ilaha illallah, sudah cukup, tidak usah diulang lagi Pak. Ya, kecuali misalnya si jenazah ini setelah mengucapkan la ilaha illallah, dia kok minta aing keluar misalnya, mengucap seperti itu Pak, maka kemudian ditalkin lagi Pak. Tujuannya apa? Supaya si jenazah ini, ucapan terakhir si jenazah ini adalah kalimat tauhid. Itu tujuannya Pak. Karena barang siapa yang ucapan terakhirnya adalah ucapan tauhid la ilaha illallah, maka dia akan masuk surga. Itu kata Nabi. Jadi jangan kemudian kita la ilaha illallah terus diporsir jenazah itu supaya di telinganya dikatakan la ilaha illallah. Jangan seperti itu. Jadi caranya cukup satu kali, dan ketika jenazah itu mengikuti cukup. Kalau seandainya ada kata lain setelah itu, ditalkin lagi Pak. Bisa dipahami maksudnya Pak? Ditalkin lagi. Jadi jangan terus menerus gitu. Apalagi kadang-kadang orang itu la ilaha illallah, la ilaha illallah dengan suara yang pelan. Kalau mentalkinnya, jangan sampai memberatkan si jenazah. Karena berat ya Allah. Berat ketika nazah itu berat. Maka ulama mengatur bagaimana caranya mentalkin yang baik, begitu. Tapi kalau kita perhatikan di situ kadang-kadang ketika mentalkin seperti itu Pak, kanan kiri ditalkin juga la ilaha illallah, la ilaha illallah, begitu kan, banyak itu Pak. Maka itu kurang tepat kata ulama. Jadi kalau memang si jenazah ini tidak lagi bisa menirukan, misalnya sudah nazah yang sudah dekat, ya kalau kita ingin mentalkin cukup dengan suara yang lirih saja. Suara yang lirih la ilaha illallah. Kalau memang dia sudah tidak bisa lagi mengucapkan apa-apa gitu deh. Jadi kita berusaha untuk mentalkinnya, tapi dengan suara yang halus, yang lembut, supaya tidak mengganggu si jenazah. Saya kira itu dari cara mentalkinnya seperti itu. Jadi mentalkin jenazah mentalkin orang yang mau mati. Kalau mentalkin orang sudah mati di kuburan, nanti ada dalil yang lain. Kalau yang kemarin kita bacakan lakinu mautakum la ilaha illallah, itu adalah sebelum mati cara mentalkinnya, bukan sesudah mati. Ada lagi Pak pertanyaannya? Mudah-mudahan apa yang kita sampaikan tadi bermanfaat, dan mudah-mudahan bisa menjadi tambahan ilmu bagi kita. Amin ya rabbal alamin. Allahu a'lam bishawab, ilaihil marji wal ma'ab. Terima kasih Bapak Ibu sekalian atas kehadirannya. Kita tutup terlebih dahulu dan baca doa kafaratul majlis bersama-sama. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.